Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan sehingga kita bisa menghadiri dan mengikuti acara diseminasi budaya positif sekolah SD Negeri 1 Sukorejo dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah SD Negeri 1 Sukorejo, ketiga diseminasi, keempat referensi materi, dan kelima penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Bu Arum, siswa di SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Sulani SPDI MAG selaku guru penggerak SDN 1 Sukorejo dan Bapak Ibu guru SDN 1 Sukorejo yang saya hormati pula. Marilah kita senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap diperintahkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lani yang telah lulus dalam guru penggerak dan yang pada pagi hari ini akan mendominasikan atau menularkan ilmunya yang telah ditempuh kurang lebih selama 3 bulan kepada teman sejauhnya. Dan diseminasi ini mudah-mudahan dapat ilmunya dapat ditularkan kepada teman sejauhnya sehingga Bapak Ibu guru yang lain dapat menerima ilmu apa yang telah diterima oleh Bu Lani selama 3 bulan yang telah menyelesaikan 1 modul, dan mudah-mudahan pula nanti Bapak Ibu guru dan khususnya kepada Bu Lani dapat menerapkan kepada peserta didiknya dengan sesuai harapan. Kemudian saya mengharapkan pula nanti setelah Bapak Ibu guru setelah mendapatkan ilmu dari Bu Lani akan
terinspirasi atau termotivasi untuk ikut mendaftar pada guru penggerak pada tahap berikutnya, baik itu yang PNS maupun yang P3K dan juga kepada GTT. Semuanya saya mengharap agar dalam CGP berikutnya itu semuanya ikut mendaftar, dan saya mendoakan semuanya kalau sudah mendaftar dan semuanya dapat lolos atau lulus sebagai calon guru penggerak. Kalau semua lembaga kita itu sudah lulus semua, nanti harapan saya ke depan ilmu yang diterima selama pendidikan nanti dapat diterapkan kepada peserta didiknya, sehingga pendidikan khususnya pendidikan di lembaga kami SDN 1 Sugirejo bertambah meningkat, dan harapan saya pula semoga prestasi anak didik kita juga semakin meningkat. Kemudian selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ibu Guru nanti dalam penularan yang disampaikan oleh Bu Lani nanti diikuti sampai selesai dan diikuti dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang telah diterima nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kurang-lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Semoga kita semua bisa termotivasi untuk mengikuti CGP angkatan berikutnya semua. Yang berikutnya yaitu acara MC, yakni destinasi budaya positif sekolah SD Negeri 1 Sugirejo kepada rekan saya Bu Sulani SPDI yang hadir. Silakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sugirejo, Ibu Haja Arul Ismawati SPD, yang amat kami banggakan dan kami hormati Ibu Bapak Dewan Guru SDN 1 Sugirejo. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul
budaya positif sekolah SDN 1 Sugirejo dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang kelak akan memberikan kita syafaat pada yaumul qiyamah. Dan semoga yang hadir di acara diseminasi ini kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati, pada acara diseminasi ini agenda yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tujuan dari diseminasi budaya positif sekolah, yang ketiga pemahaman konsep budaya positif, yang keempat penerapan konsep di kelas, yang kelima berbagi pengalaman implementasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Nanti setelah acara diseminasi ini mohon panjenengan semua memberikan refleksinya. Ibu bapak yang kami hormati, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas, kesepakatan belajar. Monggo masukannya untuk kesepakatan belajar kita. Monggo wonten usul, mungkin Pak Ari, monggo. Menyenangkan. Kemudian yang kedua, santai. Oke, siap. Santai. Santai, kami serius nih Bapak nih. Santai, serius, dan saling menghormati pendapat peserta nih. Saling menghargai pendapat peserta. Dan yang terakhir, harus mau memberikan refleksi untuk acara ini. Merefleksi. Merefleksi materi hari ini. Ini kesepakatan kelas kita. Untuk penyemangat hari ini, karena sudah siang, walaupun sudah siang tetap semangat pagi nggih? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lamongan Megilan. Yes. Diulangi sekali lagi. Masih ada yang belum semangat. Sepertinya yang paling depan apa yang paling belakang nih? Iya, senyumnya ya, kan santai ya, sesuai kesepakatan kita. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lamongan Megilan. Yes. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ibu bapak yang kami hormati, ini materi kita tentang budaya positif sekolah. Apa itu budaya positif? Ada yang bisa menjawab? Iya, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, yaitu berisi sejumlah kegiatan yang berpihak pada murid yang mengarah pada penguatan karakter setiap siswa agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab tanpa ada paksaan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep dari budaya positif terdiri dari yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai kebajikan universal, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya.
segitiga restitusi. Mungkin kata dari segitiga restitusi ini sesuatu hal yang baru buat panjenengan, atau sudah pernah mendengar? Belum pernah. Oke, nanti kita berjalan ke restitusi. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Mohon nanti panjenengan tulis di kertas yang sudah saya bagikan. Dari pernyataan pertama, kedua, ketiga, panjenengan cukup menjawab angka 1, setuju atau tidak setuju. Kemudian angka 2, panjenengan tinggal isi setuju atau tidak setuju dan seterusnya. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau panjenengan setuju, panjenengan serat setuju. Kalau mboten setuju, diserat tidak setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, jawabannya disimpan mawon. Yang pertama, kita belajar tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar. Ini perubahan yang baru. Di situ ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Ada Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Panjenengan nulis di kertas kecil sesuatu benda yang sangat berharga bagi Anda. Lalu genggam. Kemudian teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Sekarang tugasnya panjenengan menulis di kertas kecil sesuatu hal yang sangat istimewa yang panjenengan sangat sukai, lalu genggam di tangan Anda. Saya minta dua peserta untuk praktekkan ke depan ya. Untuk peserta yang berperan menjadi A, Bu Titi, ya, dipersiapkan sesuatu hal yang istimewa Bu Titi, jangan serat. Untuk yang berperan menjadi B, siapa yang bersedia? Oh, Pak Ari, monggo Pak Ari. Pak Ari bersedia, monggo. Silakan masuk ke depan. Iya. Silakan. Ada di belakang kita. Sebisa mungkin panjenengan meraih. Bu Titi membawa benda yang sangat istimewa bagi Bu Titi. Monggo. Hai cantik. Hai cantik. Halo. Boleh kenalan? Boleh nggak ya? Namanya siapa ya? Nama saya Bu Titi Sri Utami. Sesuai orangnya. Oke, boleh tahu apa itu yang ada di
tangan panjenengan. Coba kira-kira mana ya yang ada di genggaman saya? Yang kanan apa yang kiri? Karena saya sudah kebanyakan yang kanan. Oh iya. Tidak ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan untuk apa isinya Pak Adi? Isinya adalah cincin. Iya, betul. Isinya adalah cincin. Cincin, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih atas pemerannya sangat luar biasa. Pak Ari yang pinter merayu, Bu Titi yang super heboh. Cocok nih berarti nih. Yang panjenengan lihat tadi, siapa yang menjadi pemegang kontrol? Dari peran Pak Ari sama Bu Titi, siapa yang menjadi kontrol diri? Siapa? Siapa yang mengontrol pada peran tadi? Pak Ari yang mengontrol. Pak Ari yang mengontrol. Oke. Begini. Pak Ari yang mengontrol berarti masih menggunakan stimulus respon. Ada pendekatan, ada rayuan. Kalaupun Pak Ari yang mengontrol, tapi kalau Bu Titi tidak mau kan tidak bisa. Tapi Bu Titi mau membuka, berarti tetap yang mengontrol itu Bu Titi. Bu Titi punya sesuatu yang istimewa. Walaupun Pak Ari masih merayu dengan rayuan mautnya, sehingga Bu Titi memberikan, tetap yang menjadi posisi kontrol adalah Bu Titi, yaitu dirinya sendiri. Yang menjadi kontrol adalah kita sendiri, siswa kita sendiri, bukan guru. Kita punya kontrol diri, siswa kita juga punya kontrol diri. Paradigma yang telah lama, yang sudah kita lalui bersama, itu seperti seolah kita sebagai guru yang mengontrol murid kita. Tapi sebenarnya itu boten. Yang mengontrol itu tetap siswa kita sendiri. Nah, itu merupakan ilusi guru mengontrol murid. Tadi itu ilusinya Pak Ari mengontrol Bu Titi, tetapi yang benar itu Bu Titi yang mengontrol dirinya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan ada siswa yang nakal, kita membuat stimulus, tapi tetap yang mengontrol diri tetap murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi semua itu hanya ilusi. Tetap yang mengontrol diri adalah dirinya sendiri. Ini perubahan paradigma belajar. Dulu stimulus respon itu adalah respon yang dari luar, tapi tetap yang memiliki kontrol adalah dirinya sendiri. Itu dari internal. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya, seorang guru memahami murid sesuai karakternya masing-masing. Berbagai karakter. Semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan saat pelajaran ada siswa yang bermain sendiri, berarti gurunya yang harus memahami dengan cara apa? Merubah gaya belajarnya. Murid kita itu benar, bukan salah. Misalnya kita sedang menerangkan, muridnya umek mainan sendiri, nulis-nulis. Murid kita tidak salah, murid kita benar, tapi cara kita yang harus merubah gaya belajar kita. Karena gaya belajar anak kan berbeda-beda, sesuai karakternya masing-masing. Hanya Anda
sendiri yang mengontrol diri kita. Murid kita yang mengontrol dirinya sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi peran Pak Ari dan Bu Titi, seolah-olah Pak Ari yang mengontrol Bu Titi, tapi sebenarnya itu Bu Titi mengontrol dirinya sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal, apabila siswa melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghakiminya, tetapi harus berkolaborasi, mengetahui permasalahannya, kemudian memberikan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, bukan model berpikir menang kalah. Jadi guru yang menang, muridnya menang. Guru mengarahkan siswa untuk memiliki kesadaran, siswa dapat memperbaiki perilakunya agar menjadi siswa yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Disiplin menurut bahasa Latin yaitu belajar, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif ditunjukkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya adalah terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Titi, guru kelas 1 SDN 1 Sugiharjo. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Gafril. Beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan soal Gafril. Gafril seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Titi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Gafril melakukan hal itu? Menurut panjenengan, alasannya Gafril selalu minta makan siang temannya itu apa? Gimana? Jagoan. Oke, jagoan. Selain jagoan? Penasaran dengan rasa makanan temannya. Ada lagi? Jahil. Ada lagi? Suka minta. Ada yang lain lagi? Cukup? Oke. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
keterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Menurut panjenengan, sesuai jawaban panjenengan tadi, kafir itu butuh yang mana? Kasih sayang. Oke, bagus Bu, kasih sayang. Kafir butuh perhatian dari orang tuanya, butuh kasih sayang. Teman-temannya dikasih bekal, kafir sendiri tidak dikasih bekal sama orang tua. Betul, kasih sayang. Ada lagi selain kasih sayang? Tadi ada yang menjawab jahil. Iya, kesenangan. Berarti kafir itu butuh kesenangan sehingga zahili temani. Ada lagi? Penguasaan. Iya, kafir ingin berkuasa. Koncoe dimintai makanannya. Ya. Masih ada lagi? Ingin bebas, iya, dia bebas minta ke temannya. Jadi kafir membutuhkan kelima kebutuhan manusia. Belum tercukupi semuanya. Dari kasih sayang, dari bertahan hidup, dia lapar, tidak punya nasi, gitu. Penguasaan, dia merasa menjadi penguasa, mintain temannya. Oke. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Kita harus cakap memerintah diri kita sendiri, melawan hawa nafsu, intinya seperti itu. Pengennya baik, yang harus berusaha, intinya itu. Kemudian motivasi perilaku manusia, iya, merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini motivasi ini karena menghindari hukuman. Pak Buddha isuk sampai tidak dihukum Pak Polis, contohnya seperti itu, karena menghindari hukuman. Siswa melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Dia berupaya maksimal hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Siswa melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik dan harus kita tanamkan, yaitu dia menghargai dirinya sendiri, menghargai nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Yang pertama, dihukum oleh hukuman. Ini merupakan konsep budaya yang tidak positif, yaitu identitas gagal. Dampak dari pemberian hukuman yaitu siswa akan menyembunyikan kesalahannya. Yang dirasakan siswa menyakitkan, yang dirasakan siswa tidak nyaman. Siswa akan merasa takut. Kita memaksa siswa. Siswa akan rendah diri, bukan rendah hati. Jadi hukuman itu mengakibatkan sesuai yang diraih. Itu merupakan identitas gagal dan kita berusaha untuk menghindarinya. Dihukum oleh penghargaan. Ini juga merupakan konsep budaya yang gagal. Kenapa? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu
dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Di kelas ada siswa yang terbaik, dikasih hadiah. Efeknya nanti ada salah satu atau bahkan lebih siswa kita yang iri. Nah, ini nanti bisa merusak hubungan salah satunya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas sukses lah ini. Budaya positif yang akan kita rubah yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, bukan identitas gagal seperti yang tadi. Ada dua, yaitu konsekuensi. Satu, yang kedua restitusi. Apa itu konsekuensi? Penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, dan siswa menghormati kesepakatan. Siswa kita ajak buat kesepakatan sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam hatinya. Kemudian kita memberikan penguatan setiap hari. Kita memonitoring setiap hari. Contohnya kita menyuruh siswa kita untuk menghafalkan juz 30. Itu tidak hanya kita suruh, tapi kita monitoring setiap hari. Kita cek setiap hari. Restitusi. Pemecahan jangka panjang. Siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Siswa bersemangat memperbaiki kesalahannya melalui keyakinan kelas. Nanti kita terangkan bersama untuk tentang restitusi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Panjenengan tingali untuk kalimat yang pertama, yang A, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada siswa kita yang terlambat berangkat sekolah, kita memberikan apa ini? Menyuruh membuat catatan 100 kali. Nah, itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Coba ditulis dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Tulis. Yang C, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Tulis. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Tulis. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air. Hukuman apa konsekuensi? Silakan ditulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Jangan tulis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sudah disimak jawabannya? Monggo kita koreksi bersama. Nah, yang A jawabannya hukuman. Apakah jawaban panjenengan sesuai? Benar? Sesuai. Yang kedua, lari mengelilingi
Hukuman. Oke. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Sesuai jawaban panjenengan nggih? Oke, sudah semua ini. Alhamdulillah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi karena kertas tugasnya dicoret akhirnya mengganti, namanya konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi beda ya. Seperti yang C, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dia push up, yang bawah yang G itu lari. Bedanya apa? Kalau yang G itu kasusnya pada saat pelajaran olahraga. Kalau yang atas bukan pelajaran olahraga tapi karena tidak pakai masker. Ya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi tidak menyakitkan tapi harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi sebuah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman dalam hati marah, muncul rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Jadi sifatnya hanya pendek. Kalau hukuman itu sifatnya lama. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalkan di perpustakaan ada tulisan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas apa? Yaitu sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Coba keyakinan apa yang ada dalam diri? Iya, hebat Bu. Menghormati orang lain juga untuk keselamatan diri kita. Dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinannya apa? Untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya apa?
sabar. Iya, disiplin. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti untuk keselamatan. Segitiga restitusi. Nah, ini yang kita tunggu. Segitiga restitusi. Dalam benak panjenengan itu bagaimana segitiga restitusi? Menurut panjenengan, sesuatu hal yang baru nggih? Bagi saya juga baru dan baru belajar. Segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Dan merupakan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Di situ yang arah ke atas, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kalimat apa yang kita keluarkan? Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi intinya, siswa kita melakukan kesalahan, entah kesalahan kepada temannya, entah kesalahan kepada kakak kelasnya atau adik kelasnya, atau bahkan ke orang tua atau ke kita. Jadi restitusi ini bisa kita gunakan di manapun, di dalam keluarga, di lingkungan sekolah bisa. Kemudian menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi di kelas itu kita buat kesepakatan, seperti yang saya lakukan tadi sebelum materi kita mulai. Kita buat kesepakatan belajar. Santai Bu, santai. Mau memberikan refleksi, berarti harus mau memberikan refleksi. Saling menghargai pendapat orang lain, berarti itu. Oke. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita sebagai guru harus bisa menstabilkan identitas siswa kita. Tidak menyalahkan. Misalkan siswa kita ini melakukan kesalahan, jangan kamu kok gini, jangan. Tapi kita harus membuat hatinya golong. Nah, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bulani tidak tanya siapa yang salah, tapi Bulani pengen tahu ceritanya itu bagaimana, dan kita harus bisa memberikan solusi. Itu segitiga restitusi. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak minder, tidak merasa bersalah seterusnya. Contoh, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga
pernah melakukan kesalahan, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Seperti contoh, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi hati ini itu dibesarkan, hatinya dibesarkan. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Jadi kita tanya kembali. Jadi kita sebagai guru harus punya kesepakatan kelas. Jadi kapan-kapan atau kapan waktu anak melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan kembali. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat dengan anak didik kita ingatkan kembali, sehingga membuat anak tersadar diri. Selanjutnya, berbagi implementasi disiplin positif. Implementasi disiplin positif. Nah, ini kemarin saya minta izin Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sugirejo untuk melaksanakan diseminasi. Ini implementasi tanaman hijau, penghijauan sekolah. Saya sudah pernah melakukan skenario praktik segitiga restitusi. Jadi sudah kami terapkan tentang segitiga restitusi di sekolah kita. Jadi anak-anak berperan. Kita buat sebuah permasalahan, kita mengajak siswa didik kita untuk berperan. Ini permasalahan antara Zaki dan Putri. Permasalahannya, Zaki mengganggu teman sedang membuat tugas. Yang membuat tugas ini Putri. Jadi Zaki membuat kesalahan. Seperti yang saya terapkan tadi, kita membuat segitiga restitusi, kita terapkan di situ. Kemudian, ini saya panggil Zaki. Saya panggil, saya tanyai, kita membuat validasi tindakan dan seterusnya. Ini tanggapan dari Mas Zaki. Ini videonya. Kemudian kasus kedua, saat Putri membuat tugas spontan, Putri berkata kotor karena diganggu Zaki. Jadi Mbak Putri ini fokus dalam belajar, tiba-tiba Zaki masuk kelas, dari kamar mandi masuk kelas langsung diganggu. Jadi spontan Putri itu bicaranya kotor. Kita terapkan segitiga restitusi. Putri saya panggil, kemudian saya tanyai permasalahannya apa, kita terapkan segitiga restitusi. Setelah kita menerapkan segitiga restitusi, akhirnya Mas Zaki sama Mbak Putri berbaikan kembali. Dan setelah itu tidak ada masalah, bermain lagi mereka. Tanggapannya Putri. Nah, ini pembiasaan baik di SDN 1 Sugirejo. Iya, ini foto yang kedua, proses upacara salim, kemudian senam, pembiasaan tahfidzul Quran, ada kerja bakti, ada jago rekor, dan lain-lain. Kita mengimplementasikan, yaitu menyusun keyakinan kelas. Sudah kami terapkan di kelas 5. Ini keyakinan kelas kita. Kita menyiapkan alat, ada gunting, ada ballpoint, ada solasi dan lain sebagainya. Nah, ini kita hasilkan keyakinan kelasnya. Ini contoh yang sudah saya terapkan di SDN 1 Sugirejo. Keyakinan kelas yang pertama,
berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, siap mempresentasikan hasil kerja kelompok. Biasanya itu yang persentase itu ganti nunjuk gini temannya ini. Jadi kesepakatannya kalau sudah ditunjuk atau kesepakatan kelompok presentasi harus mau presentasi. Kemudian saling menghormati dan menghargai karya teman. Berbicara yang santun, menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, mengucapkan salam ketika masuk kelas, tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Ini saya lihat itu ada salah satu siswa yang sepertinya nggak punya teman. Jadi saya terapkan di situ. Temannya banyak tapi tidak diajak bermain. Ada yang seperti itu. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu. Saling menjaga kebersihan kelas. Oke, tidak boleh ramai, serius tapi santai. Keluar masuk kelas harus izin guru. Nah, kita sepakat bersama. Konsekuensinya yaitu menghafalkan surat dalam Al-Quran juz 30. Itu konsekuensinya. Bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi mereka bersedia untuk menghafal dari dalam hatinya. Oke. Praktik segitiga restitusi yang tadi sudah saya sampaikan, ini implementasinya. Nah, sekarang di acara yang terakhir yaitu refleksi. Yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mengikuti diseminasi ini. Refleksi yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir panjenengan dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mengikuti acara seminar ini. Monggo ditunjuk apa, bersedia tunjuk tangan. Urut satu-satu. Urut satu-satu ya. Oke, urut dari mana? Dari belakang apa dari depan? Dari yang besar. Oke, yang paling besar siapa? Guru PJOK. Oke, silakan Bapak Febri. Iya, sesuai kesepakatan teman-teman. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Bu Sari yang memberikan atau menyalurkan dari ilmu yang diperoleh dari kegiatan 3 bulan terakhir. Jadi yang saya tangkap bagaimana seorang guru itu bisa membedakan antara pemberian hukuman ataupun dengan konsekuensi yang berlaku ketika menghadapi siswa dengan berbagai macam karakter maupun sikap dan perilaku di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Febri. Aplaus untuk Pak Febri. Berarti Pak Febri ini yang paling bermutu, soalnya badannya besar sendiri kata teman-teman. Tapi tidak seperti kafir ya Pak Febri ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Febri. Untuk pertanyaan kedua, refleksi yang kedua, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mengikuti diseminasi pada siang hari ini? Monggo, yang bersedia langsung tunjuk tangan atau kesepakatan bersama bagaimana? Tadi yang paling besar, sekarang? Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Oke, perempuan yang bagaimana? Ciri-cirinya. Monggo, yang mana?
untuk masalah yang refleksi yang kedua yang bisa saya lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan setelah mengikuti designasi, yaitu mengubah konsep-konsep hukuman menjadi konsekuensi bagi anak-anak sehingga anak-anak memiliki pemikiran yang positif dan anak-anak tidak akan merasa menjadi beban. Saya kok dihukum seperti ini terus. Nah, setelah itu kita melakukan konsekuensi, anak-anak akan menjadi terbiasa dan menjadi disiplin karena setelah mendapatkan konsekuensi, anak-anak merasa, oh iya, kalau saya melakukan kesalahan, saya tidak akan dihukum lagi, tapi saya harus melakukan ini atau bertanggung jawab atas perbuatan saya. Sehingga anak-anak menjadi disiplin dan merasa dihargai oleh guru atau temannya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, tepuk tangan, jawaban yang sangat luar biasa. Oke, refleksi yang ketiga, langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah melakukan diseminasi ini? Langkah apa yang panjenengan lakukan? Monggo. Tadi yang sudah laki-laki, kemudian perempuan. Sekarang perempuan apa laki-laki? Kelas tinggi, kelas rendah. Habis kelas tinggi berarti kelas rendah. Kelas rendah paling rendah kelas berapa, Bapak? Kelas 1. Wali kelas 1. Monggo Bu Titi. Terima kasih Bu Lani. Ya, nomor 3, langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah mengikuti sesi ini? Ya, saya akan memberikan informasi kepada peserta didik setelah apa yang Bu Lani sampaikan tadi ke saya, kemudian saya berikan ke anak-anak tadi. Seperti itu Bu Lani. Terima kasih. Aplaus untuk wali kelas rendah. Ya. Jadi Bu Titi setelah mengikuti acara diseminasi ini akan menerapkan, ya Bu Titi, ya, menerapkan apa yang telah kami sampaikan tadi di kelas atau di sekolah kita. Oke. Kemudian refleksi yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kita seorang pemimpin pembelajaran, seberapa penting? Nah, monggo, yang merefleksi ini siapa? Monggo, ditunjuk apa kesepakatan seperti tadi? Oh, tepuk tangan yang sudah menunjuk tangan. Oke. Untuk refleksi seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Menurut saya ini sangat penting sekali karena di dalamnya kan dibahas berbagai macam konsep yang dilihat dari segi psikologis anak didik kita. Tentunya ini sangat penting bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran karena akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan, jawaban yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan refleksi dan materi kita selesai sampai di sini. Sebelum itu kita bermain sebentar, ya. Iya. Gambarlah apa saja yang Anda sukai dengan menggunakan
segi empat, segitiga, atau lingkaran. Monggo panjenengan gambar yang panjenengan sukai, boleh segi empat, boleh segitiga, ataupun lingkaran. Oke, sudah. Jika lebih banyak segi empat, tipe senang akan pelajaran sosial. Jika segitiga, tipe senang akan pelajaran matematika. Jika lingkaran, tipe senang akan pelajaran seks. Sepertinya banyak lingkaran ya? Iya, alhamdulillah. Tapi sudah berkeluarga semua. Tidak apa-apa, aman. Nah, sekarang profil yang mana Anda sekarang? Yang 1, 2, 3, atau 4? Panjenengan milih. Setelah milih langsung tulis. Gak ditulis. Engko nek apa mboten ditulis, nanti berubah kalau sudah tahu jawabannya. Oke, sepakat ya? Nah, kalau dia ngomong oke. Yang 1, ada yang pilih 1 tadi? Ada. Oke. Ternyata hanya begitu saja. Itu sih biasa. Tidak ada yang baru. Kenapa aku capek-capek ikut? Kenapa aku capek-capek ikut diseminasi ini? Oke, ada yang pilih nomor 2? Ada. Itu mustahil untuk dilaksanakan, apalagi di sekolahku payah. Ini hanya hiburan ya. Yang ketiga, ternyata hal baru yang kuterima hari ini, aku akan berusaha mencobanya. Optimis bisa melaksanakan. Tepuk tangan untuk yang memilih nomor 3. Nah, ini yang keempat. Ternyata hal baru yang aku terima, tapi aku malas. Tambah kerjaan. Ada yang nomor 4? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon dimaafkan atas seluruh khilaf saya dalam berucap bersikap. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan dan diberikan. Semoga depan kita sebagai guru bisa lebih bijak dalam memberikan hukuman atau konsekuensi atau itu restitusi. Jadi anak biar karakternya lebih kuat dan ke depan juga bisa lebih perbaiki dirinya tanpa ada ancaman hukuman atau imbalan apapun. Dari saya sekian. Apabila ada waktunya, mohon maaf. Dan kegiatan diseminasi ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Mas Zaki, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Mbak Putri? Saya membantu dia sebagai membantu aku. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, ingin mencari saja. Apakah kamu tahu dengan mengusir Mbak Putri, memancing
memancing emosinya sehingga menyebabkan Mbak Putri keluar kata-kata kotor. Dan kamu ada dalam masalah sekarang. Iya Bu, saya tidak sengaja, saya hanya bercanda. Baiklah, jadi ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi bulan di sini mencari penyelesaian dari masalah yang sampai hadapi dengan Mbak Putri. Mari kita berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasannya, bukan? Pasti bahagia bila kawanmu terkejut, kesal, dan juga marah. Benar itu? Ya sudah, Ibu lihat kamu merasa senang ya melakukannya. Tapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Coba. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman dan saling menghormati. Baik, kamu mengingat betul kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah hal yang kamu lakukan tadi dengan mengganggu Mbak Putri itu termasuk menghormati dan menghargai orang lain? Tidak kan? Kamu ingin jadi orang seperti apa kalau kamu terus bersikap seperti itu? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai orang. Baik, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan minta maaf kepada Putri dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Bu. Bagus. Tapi jika suatu saat nanti apa yang kamu lakukan sekarang ini terulang lagi, bagaimana? Saya bersedia menerima sisi dari Ibu. Berikan. Baiklah, untuk masalahnya sekarang kamu harus meminta maaf ke Mbak Putri ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yaki. Saya suka berkolaborasi sama Fulani. Saya sama saya. Terima kasih Fulani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, kenapa sayang? Iya Bu. Coba Bulani pengen tahu, coba kamu ceritakan kenapa kamu sampai seperti itu tadi. Tadinya saya kesal Bu, saya diganggu gajah, padahal saya sedang lulus. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya? Tidak. Tadinya saya keceplosan, saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak enak didengar oleh manusia saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membencinya. Ya Bu. Baik, Ibu tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Dan sekarang kita akan cari penyelesaian dari masalah yang kamu hadapi. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah kita? Tentunya kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu, bukan? Iya Bu. Sekarang mari kita bicarakan di mana masalah kamu ini cepat selesai. Coba keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati di kelas? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain Bu. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas kita, kesepakatan sekolah kita. Apa yang kamu lakukan tadi itu
dan jangan pernah diulangi lagi. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang kamu boleh istirahat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Saya senang berkolaborasi sama Fulani. Masalah saya cepat selesai. Terima kasih Fulani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.